Salam, perkenalkan nama saya Ziki Risto Bemau, NIM 103 2024 01 12, kelas C, semester 2, mata kuliah pendidikan inklusif, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Perencanaan pendidikan inklusif adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. 2. Tahap persiapan dan perencanaan awal. Yang pertama, identifikasi siswa berkebutuhan khusus ABK dan asesmen komprehensif. Tahap ini krusial, tidak cukup hanya mengidentifikasi siswa yang berbeda. Asesmen harus komprehensif, melibatkan berbagai metode untuk memahami kebutuhan belajar masing-masing ABK secara mendalam. Metode yang dapat digunakan meliputi: yang pertama, observasi, mengamati perilaku dan kemampuan belajar siswa di kelas. Yang kedua, wawancara, berbicara dengan siswa, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan preferensi belajar siswa. Yang tiga, tes standar dan tes khusus, menggunakan tes standar dan tes khusus yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif, akademis, dan sosial emosional siswa. Tes ini harus dipilih sesuai dengan jenis disabilitas yang diduga. Yang keempat, portofolio, menggunakan karya siswa untuk melihat perkembangan dan kemajuan belajarnya. 2. Sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan inklusif membutuhkan perubahan paradigma dan komitmen dari seluruh anggota komitmen sekolah. Sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif harus diberikan kepada yang pertama, guru. Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas, strategi pembelajaran inklusif, adaptasi kurikulum, dan penggunaan alat bantu belajar. Yang kedua, staf administrasi, memahami kebijakan dan prosedur sekolah terkait pendidikan inklusif serta peran mereka dalam mendukung implementasinya. Yang ketiga, staf non-pendidik, misalnya petugas kebersihan dan keagamaan, perlu dibekali pengetahuan dasar tentang aksesibilitas dan bagaimana berinteraksi dengan ABK. Yang keempat, orang tua, melibatkan orang tua sejak awal sangat penting. Pelatihan bagi orang tua dapat mencakup pemahaman tentang disabilitas anak mereka, cara mendukung pembelajaran di rumah, dan cara berkolaborasi dengan sekolah. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah akses. Sekolah harus memastikan lingkungan fisik yang mendukung pembelajaran inklusif. Ini meliputi: pertama, alat bantu belajar, meja dan kursi yang ergonomis, alat bantu dengar,
alat bantu komunikasi, buku belajar, software asistif, teknologi. Yang kedua, teknologi asistif, perangkat lunak dan perangkat keras yang membantu ABK dalam belajar seperti software pembaca layar, software pengolah kata dengan fitur aksesibilitas, dan tablet dengan fitur aksesibilitas. Yang keempat, pembentuk tim pembelajaran inklusif atau TPI yang kuat. TPI berperan sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Anggota TPI idealnya terdiri dari yang pertama guru kelas bertanggung jawab atas pembelajaran harian ABK. Yang kedua, guru pembimbing khusus atau GBK. Jika tersedia, GBK memberikan dukungan khusus kepada ABK. Yang ketiga, konselor sekolah memberikan dukungan konseling bagi ABK dan keluarga. Yang keempat, orang tua ABK. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan informasi dan dukungan bagi anak. Yang kelima, tenaga ahli dari luar sekolah jika diperlukan. Terapis bicara, psikolog, dan fisioterapis. Tahap implementasi. Yang pertama, penerimaan siswa. Menerima siswa dengan hangat dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Menetapkan strategi pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa dan efektivitas program. Berikut tahap monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan dan pengumpulan data. Pemantauan berkala sangat penting untuk memastikan bahwa program pendidikan inklusif berjalan efektif dan yang dikumpulkan bisa meliputi. Yang pertama, prestasi akademik, nilai ujian, tugas, dan proyek. Yang kedua, perkembangan sosial emosional, interaksi dengan teman sebaya, perilaku di kelas, dan kesejahteraan emosional. Yang ketiga, kemajuan fisik jika relevan. Perkembangan fisik ABK juga perlu dipantau. 2. Evaluasi program dan revisi. Evaluasi program harus dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang diperlukan diperbaiki. Evaluasi dapat melibatkan berbagai teknik seperti observasi kelas, wawancara, dan analisis data. Hasil evaluasi digunakan untuk merevisi dan meningkatkan program pendidikan inklusif. Yang ketiga, dokumentasi dan pelaporan. Semua data dan informasi terkait pendidikan inklusif harus didokumentasi dengan baik. Laporan berkala harus diberikan kepada orang tua, ABK, dan pihak terkait lainnya. Dokumentasi ini penting untuk akuntabilitas dan untuk menunjukkan dampak program. Yang keempat, pengembangan
profesional berkelanjutan. Tenaga pendidikan dan kependidikan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kesimpulan, perencanaan pendidikan inklusif memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang meliputi 3 fase: persiapan dan perencanaan awal atau asesmen ABK, pelatihan, penyediaan sarana prasarana, pembentuk TPI, implementasi, adaptasi kurikulum, kolaborasi guru, penggunaan strategi dan alat bantu belajar efektif, dan monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Pemantauan berkelanjutan, evaluasi program, dokumentasi, dan pengembangan profesional. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi semua pihak dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan data dan kebutuhan ABK. Terima kasih.